Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan kita belajar bersama tentang bab pertama, yaitu beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir disebut juga hari kiamat. Kiamat itu mempunyai arti didirikannya hukum-hukum Allah. Karena saat hari kiamat, maka semua kesalahan manusia akan ditebus dengan hukuman yang seimbang dan yang maha adil. Atau juga disebut Yaumus Sa'ah. Sa'ah itu artinya kiamat pasti waktunya akan datang. Jadi kiamat tinggal menunggu waktunya saja sudah ditertentukan. Pada bab ini kalian harus menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu pertama spiritual. Secara keagamaan kalian harus meyakini, beriman tentang adanya hari akhir. Kemudian sikap sosialnya, kalian menunjukkan sikap mawas diri, yaitu mengimplementasikan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran kita, maka yang diperlukan pengetahuan, memahami makna iman kepada hari akhir itu sendiri. Dan yang keempat, keterampilan, penguasaan tentang penyajian dalil. Dalil itu dasar hukum atau nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis, tentunya yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Pada pembelajaran ini ada hal yang harus kalian kuasai. Apa ciri-ciri daripada kalian bisa mampu menguasai bab ini? Ciri-ciri itu disebut dengan indikator. Kalian bisa memahami apa indikatornya, apa ciri-cirinya. Dalam pengetahuan, indikatornya adalah kalian mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menjelaskan ya nak ya. Bisa dengan tertulis maupun dengan penjelasan iman kepada hari akhir dengan benar. Menyebutkan macam-macam kiamat, apa saja bagiannya. Menjelaskan contoh kejadiannya. Kiamat sughra, contoh realitanya apa, fakta-faktanya apa saja yang kalian alami sendiri. Menjelaskan proses kejadian kiamat kubro, prosesnya, alurnya, tentunya ini harus kita berdasarkan ayat-ayat yang menyinggung tentang kiamat kubro, seperti terjemahan dalam surat Al-Qari'ah maupun isi kandungan dalam surat Al-Zalzalah. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia. Apa yang akan kita alami setelah hari kiamat itu, tahapannya apa, seperti yaumul hisab, yaumul mizan, dan sebagainya. Ini harus kita mampu menjelaskan, karena dengan adanya penjelasan kita akan menjadi paham. Setelah memahami kita akan membenarkan dan mengimankan. Keterampilan ini penguasaan yang lebih ya. Jadi kalian di samping tahu pengertiannya, macam-macamnya, contoh-contohnya, prosesnya, alurnya, maka kamu diharapkan mampu menulis dalil tersebut di dalam
Al-Quran. Misalnya menulis surat Al-Zalzalah, menulis surat Al-Qari'ah dengan benar tanpa melihat teksnya. Ini namanya kamu mempunyai keterampilan. Itu yang keempat nih ada ya, menunjukkan dalil nakli. Tadi udah disinggung bahwa dalil nakli adalah dasar hukum. Dasar hukum diambil dari mana? Dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Mari kita satu persatu menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, wa anna sa'ata, dan sungguh hari kiamat itu, tadi kan sudah didefinisikan kiamah disebut juga as-sa'ah. As-sa'ah itu waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan berarti akan datang. Atiyatun, pasti datang. La raiba fiha, la raiba, tidak ada keraguan, fiha padanya. Artinya benar-benar terjadi, pasti terjadi. Wa anna allaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, akan membangkitkan. Membangkitkan siapa? Man fil kubur. Man itu siapapun manusia yang berada di dalam alam kubur. Perlu kalian ketahui bahwa alam kubur itu bukan kuburan. Kalau kuburan kan dalam dunia ya. Tapi alam kubur ini bukan alam dunia, bukan pula alam akhirat. Berarti apa? Alam barzah atau alam kubur itu? Alam kubur itu sekat, batas, belum masuk ke dalam alam akhirat. Karena memang belum kiamat ya nak ya. Jadi kamu harus tahu benar, manusia yang sudah meninggal berada di alam barzah, alam kubur. Alam kubur bukan alam dunia, bukan pula alam akhirat. Melainkan alam kubur ini pembatas, sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Terjadinya kiamat juga dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu, pada hari itu, yauma, pada hari kiamat yang dimaksud, yakunun nasu, manusia itu keadaannya kal farosh, seperti laron, mabthus, yang berterbangan. Bayangkan saja manusia saja seperti laron yang berterbangan. Watakunul jibalu, dan gunung-gunung, jibal ini bentuk jamak daripada jabal yang artinya gunung, berarti kalau jibal gunung-gunung, kal'ihni, seperti bulu, al-manfush, yang dihambur-hamburkan. Gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana manusia? Gunung
seluas itu, sebesar itu, setinggi itu saja berhamburan. Bagaimana manusia itu? Mudah-mudahan walaupun kita pasti akan menjalaninya, tetapi tidak mengalaminya ya nak ya. Karena luar biasa maha dahsyatnya terjadinya kiamat ini. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan tidak mengalami. Artinya setelah meninggal, jangan sampai masih hidup mengalami hari kiamat. Kita tahu sendiri ya, seperti bencana, tsunami, kemudian tanah longsor saja sudah membuat manusia paniknya luar biasa, apalagi dengan mengalami langsung terjadinya kiamat kubro. Berikutnya adalah ayat Al-Quran dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang menjelaskan prosesnya terjadinya tahapan kiamat kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilat, apabila bumi digoncangkan. Al-ardu itu bumi. Idza zulzilat, apabila bumi digoncangkan. Makanya disebut al-zalzala adalah kegoncangan ya. Zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajat, dan bumi telah mengeluarkan. Wa akhrajatil ardu, dan bumi telah mengeluarkan. Athqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Berarti seperti hanya letusan ya nak ya, di mana bumi memuntahkan semua isi di dalam perutnya. Ini juga kejadian yang luar biasa. Dari surat Al-Zalah ini, maka kita juga akan mengetahui proses dan gambaran seperti apa terjadinya hari kiamat, walaupun kita tidak ingin mengalaminya. Di sini ada ilustrasi ya, gambaran-gambaran ilustrasi kiamat kubro. Ini ada gempa bumi, ini yang tengah gunung meletus ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah watakunul jibal ya, di mana gunung-gunung itu seperti halnya bulu ya, bulu yang berterbangan. Kemudian manusia itu pada panik yang luar biasa karena datangnya kiamat kubro ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang iman kepada hari kiamat, anak-anak, yaitu pada indikator yang kedua, yaitu menyebutkan macam-macam kiamat. Pembagian kiamat itu terbagi menjadi dua. Pertama, kiamat sughro, kedua, kiamat kubro. Kiamat sughro disebut kiamat kecil ya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kecil ini musibah atau kejadian yang dialami manusia. Ini kejadian sunatullah, seperti usia manusia semakin tua, sakit,
kemudian bencana alam. Ini kejadian yang sifatnya sunatullah, kejadian alam semesta, dan kita melihatnya, mengalami langsung yang ada di dalam tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Contohnya kiamat sughro ini, kiamat kecil, sakit, kita mengalami sakit, bencana alam. Akhir-akhir ini sering ya nak ya terjadi adanya gempa bumi ya. Walaupun skala Richternya paling 7, sekian, tapi sering ngalami musibah kecelakaan ataupun kematian. Apalagi di masa pandemi ini, kita nggak asing tiap hari mendengar orang meninggal, melihat orang satu persatu dikebumikan. Itu semua merupakan contoh daripada kiamat sughro atau kiamat kecil. Bagian yang kedua kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro belum tentu mengalami, walaupun secara proses kehidupan akan dijalani. Tapi kita belum tentu mengalami, bisa juga sebelum kiamat kita sudah meninggal, kan begitu ya. Berarti belum tentu mengalami. Contoh kiamat kubro ini yang memang langsung dijelaskan spesifik di bab ini, yaitu ditiupkannya sangkakala. Wan nufikha fis-sur. Matinya semua kehidupan akan mati. Tidak hanya manusia yang meninggal dunia, tapi gunung meletus, bumi dikoncangkan, langit terbelah, bintang berjatuhan. Ini adalah contoh-contoh kiamat kubro yang memang dijelaskan, disinggung dalam surat Al-Zalzalah. Proses perjalanan hidup manusia. Secara garis besar, kita ini akan melampaui 7 tahapan kehidupan. Pertama, dari alam arwah. Sebelum manusia berbentuk janin, maka yang diciptakan terlebih dahulu oleh Allah adalah ruhnya. Dan ruh ini sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semua? Ruh kita semuanya manusia itu menjawab bala, ya, bersaksi. Yang kedua, alam kandungan. Alam kandungan, kita dalam bentuk janin berada di rahim ibu ya. Yang ketiga adalah alam dunia, ini yang sudah kita jalani, sedang kita alami. Setelah alam dunia, berlanjut kepada tadi, alam barzakh atau alam kubur, yang merupakan batas, sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kelima, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan kita semua manusia yang berada di alam barzakh. Keenam, yaumul mahsyar, dikumpulkannya seluruh manusia. Dari manusia pertama yang meninggal, Habil ya, putranya Nabi Adam alaihissalam, sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang ketujuh ini perhitungan. Yaumul hisab, dihitungnya amal baiknya, hitung amal buruknya, ditimbang mizan, yaumul mizan, ditimbang amal kebaikannya,
mana yang berat. Nanti endingnya finish kita akan masuk ke surga ataupun ke neraka sesuai dengan amal kita masing-masing. Dan harus kita yakini bahwa semua manusia yang beriman kepada Allah pastinya ending terakhir adalah surga. Tetapi sebagai konsekuensi didirikannya hukum-hukum Allah, walaupun kita Muslim tetap akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan berat timbangan kesalahan dosa-dosa kita. Dan akhirnya manusia yang beriman pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, di penghujung bab yang pertama beriman kepada hari kiamat ini, tentunya kita pingin pada endingnya kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini kita mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada seorang sahabat yang disebut-sebut Rasulullah sebagai ahli surga. Maka sahabat yang lain bertanya dan mengamati siapa orang ini. Dia amati kesehariannya, dilihatnya tidak tahajud, membaca Al-Qur'annya pun tidak fasih, sholat duha pun juga tidak, bahkan tidak puasa sunnah. Maka dia bertanya kepada orang itu yang sudah ditunjuk Rasulullah, kenapa engkau sebagai ahli surga? Apa jawabannya dia? Amalan apakah itu? Maka dia menjawab, aku selalu berusaha jujur. Jujur itu sangat sulit ya, sangat susah, apalagi sekarang. 2, tidak berdusta, tidak berbohong. Ini juga sangat susah. Yang ketiga, tidak merasa iri dengki. Kecuali iri yang positif. Iri kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, baik. Iri kepada orang kaya yang dermawan. Karena orang kaya tidak menjadi jaminan dia dermawan. Kadang orang yang biasa-biasa saja malah dermawan. Ini buktinya amalan 3 itu sangat sulit. Maka Abdullah berkata, ini sahabat yang bertanya kepada Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Amalan yang engkau sebut itulah amalan yang paling sulit. Mudah-mudahan walaupun sulit, kita berusaha melalui keyakinan kita beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, kita menjaga amalan-amalan surga, yaitu kita harus jujur, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh iri dengki kepada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat ya nak. Iman kita semakin bertambah dan akhirnya kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.